Hey guys, welcome back to 12 Talks. Pertama kali ini aku ngetepuk tangan sama guest or co-host yang isa barengan gitu, yang nggak usah ritik-ritik ngono. Iyalah, profesional. Hari ini aku datangan seorang tamu, dan hari ini aku sendirian doang sama dia berdua karena editorku lagi kerja. Jadi ini tamu yang sangat luar biasa. Orang mana nih Mas? Mohon maaf, perkenalkan diri dulu. Orang hutan. By the way, sebelum kalian sebelum kita mulai, kita sudah melakukan protokol kesehatan dan semuanya dipastikan negatif. Ya dong. Jadi kita bisa copot masker sekarang. Aduh Yesus. Copot ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Yang berubah Tigo. Mari kita perkenalkan kepada Bapak siapa? Loh, kamu nggak kenal aku? Aku mah sudah kenal. Aku kenal sama kamu tuh berapa tahun? Namaku kelihatannya agak terikat dengan namanya dia ya. Enggak. Oh, enggak, Kalau ya? itu enggak, guys. Wah, kakak kelas tahu loh. Masa Wah, udah di US tahu loh. namanya adalah Siapa? Ruben Alexandro. Dia itu, aku udah tahu dia. Dia tuh identity crisis guys menurutku. Hah, gimana? Identity crisis. Kok namaku dijatuhkan di Semarang? Udah jatuh loh. Dulu kan. Iya, Kita kan ngomong dulu. Dulu identity crisis karena dia sempat tinggal di Semarang. Jadi aku kenal sama dia tuh di Semarang. Kita lagi di basketball, acara basket. Betul. IBL. Terus dikenalin sama seseorang yang, aduh siapa ya namanya ya? Aduh, lupa bro, nama siapa bro. Tapi Udah gitu aja. Responku gitu aja ya. itu teman baiknya Ruben ya. Terus kayak disitulah berawal mula nama Terus? Ruben tiba-tiba meletus. Terusin. Terus habis itu tiba-tiba jatuh. Terus dia akhirnya pindah ke Jakarta. Ya, kan waktu itu udah di Jakarta. Lagi main aja ke Semarang. Oh iya. Rambut ungu. Nggak inget. Itu alay banget guys. Hance. Kalau kalian bisa lihat dia sekarang pakai batik. Aku juga tidak mudeng kenapa dia pakai batik. Ya gimana? Ya kan? Identity crisis kan katamu Identity kan? crisis sih. Kan Jujur. harus mendukung UMKM Indonesia ya kan? Pakai batik jangan print. Ya kan? Aku tuh kemarin sempat banget ngomong tentang Apa? kita mau ngomongin tentang apa dulu nih sekarang? Mau ngomongin kenapa kamu pindah ke Jakarta dari saat itu, atau kenapa sekarang after 5 tahun deh sih? 3 tahun ya? Ya 3-4 tahun lah. 3-4 tahun akhirnya kamu memutuskan untuk balik ke Semarang untuk visit. Ini kan emergency. Apa emergency? Tante nikah. Oh kalau enggak emergency enggak mau ke Semarang? Belum. Dia tuh bener-bener anti guys. Bukan anti. Anti. Aku suka kulinernya. Tapi Cuman gak suka kelakuan orangnya aja dikit ya. Tapi kan Oknum ya, oknum. Tapi kan enggak semuanya. Disclaimer. Iya betul, oknum kan. Iya, Tapi beberapa oknum kan ini memang terus mengganggu. Iya, tapi kan sudah lewat dari masa pertemananmu. Betul. Loh, jangan diarah ke sana. Enggak dong. Loh, Oknum-oknum ini banyak tersebar di mana-mana. termasuk oknum yang seperti nggak bisa sebut nama. Oh, enggak. Yang banyak drama. Yang banyak drama. Ngomongin orang. Emang tuh seorang Ruben drama apa sih? Apa? Ketoknya hidupku yang lebih enggak. Aku enggak bisa bilang hidupku lebih banyak drama, tapi tuh iya. aku tuh menjauhi drama, guys. Cuman apa sih itu drama? and again banyak oknum yang suka membuat ulah menjadikan drama. Betul. Tapi tuh orang-orang berkesannya tuh seakan-akan Tiffany itu banyak drama, padahal tuh Ya. ya enggak. Karena Anda itu mungkin ya, disclaimer lagi, mau apa ya, ngurusin aja. Aku? Ya, Enggak, ini kalau misalnya bertentangan dengan merespon. aku. Oh iya, merespon. iya. Karena orang terkesan drama karena ketika kamu mau merespon. Kalau aku kan bodo amat, responnya mungkin di belakang layar. Ya dong, responku kan selalu di belakang layar. Tapi Iya oke, kan? ada a good question nih. Menurutmu merespon tuh salah apa enggak? Nggak salah. Tapi Nggak salah untuk toh. diketahui semua orang nggak penting. Yang penting Oh, ya, kalau itu penting, ya benar. ya kan, kasih impact yang benar-benar kerasa.
Kalau bisa sekalian bro, Semarang tuh angel bro. Sekarang gini loh. Orang itu kelihatannya lebih mending daripada dipisok, disiksa ya kan sampai darah habis. Mending ditembak jedor sekali habis, selesai. Tapi kan ini negara Loh, demokrasi. ini kan metafor, jangan disamakan dong. Oh iya, oke. Ya kan? Untuk podcast hari ini kita melakukan podcast yang semacam metafor. Jadi jangan dianggap serius, Betul, jangan dianggap ancaman. Betul. Itu cuma metafor doang. Karena Ruben tuh memang sukanya kayak nyelip-nyelipkan sesuatu di dalam perkataan dia. Iya, Panda. Nyelipin apa tuh sebenarnya? Kayak a good message. Oh iya, betul. Karena gini, saya berterima kasih kepada mentor-mentor saya, ya kan? Siapa Yang itu di Jakarta. mentornya? Keren-keren pokoknya. Dari belakang semua bidang ada ya kan? Itu keren-keren. Makanya Tapi aku bisa jujur berubah memang menjadi iya sih. seperti ini. Aku Dulu jujur aku salut. nggak kayak gini. Jujur aku salut sama perubahannya Ruben. Iya. Dulu aku kacau. Dulu sumpah. tuh dia tuh rompal banget lah. Tengil banget. Tengil kemaki. Udah habis itu rambutnya warnanya ungu, guys. Tapi kan warna merah ya bajunya ya. Oh my god, warna merah baju rambutnya warna ungu, sepatunya warna biru. Oh biru. Biru. Oh iya yang superstar itu ya. Iya, jorok banget. Light blue. Jorok banget. Kok itu jorok? kayak big no. Jorok? Masukin big no gitu. It's not X videos or something. Nggak, itu jorok banget. Dulu tuh dia tengil banget, dia tuh kayak ngerasa paling ganteng se-Semarang. Karena saya kurus. Iya, itu another Saya plus. dulu 100 loh, 100 Tapi, kilo. Turun jadi enggak 67. Oh iya 67. Aku temu kamu tuh 67 ya. Itu muka udah kayak orang mau narkoba. Tapi dia ganteng banget guys dulu. Tapi Emang dulu ganteng banget, ganteng banget. Betul, mamaku Ini aja tuh aku ngaku. ngomong ganteng tuh karena ya cowok, namanya cowok lumrah lah ya. Sekarang tuh dia lebih kayak berwibawa gitu. Oh itu tuntutan ya. Tapi kan sekarang udah lulus. Betul. Aku bener-bener maksudnya dulu dia tengil, terus sekarang maksudnya satu udah lulus plus poinnya gitu. Terus udah kerja sendiri. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian. Jadi ini tuh acara agak product placement ya guys. Harus dong. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Emang agak sempit sih, enggak lah. Enggak lah, dia lumayan besar Mahal loh. ini, Jangan toh. Modalnya tinggi. Ya untuk Berapa modalnya? enggak tahu aku. enggak tahu. Berkat Tuhan. Oh. Loh, kan kita gini, kalau misalnya Bentar, di Semarang emang itu phrase yang banyak digunakan apa gimana ya? loh, enggak, itu sebenarnya semua manusia harusnya kayak begitu. Termasuk kalau melakukan sesuatu yang salah juga ngomongnya gitu ya. Oh, kalau itu aku kurang tahu ya, Bos. Cuman kalau misalnya aku ini personally kalau misalnya sebenarnya aku bisa di mana aja. Sebelum aku di studio ini, aku dulu di rumah. Kalau enggak di mobil, kalau enggak di restoran. Wow, Terus karena aku suka membacot perbacotan duniawi, jadi aku mengajukan kepada orang tua untuk mensupport dulu untuk sekarang. Jadi aku lebih semangat gitu loh kalau bikin podcast, tempatnya enak, nyaman, dingin. Podcast itu kan semangatnya cuman di co-hostnya kan. Siapa yang diajak ngobrol ya kan? Nah, jujur ya guys, kenapa kalian kalau jadi tuh Axel my first co-host sekarang tuh di Surabaya. Oh iya. Okay. Itu tuh ya like I said dulu aku pernah bilang dia tuh mempunyai 180 derajat pemikiran yang beda dari aku. Makanya aku bisa cocok. Tapi coming to this point, aku ndak bisa menemukan orang yang seritmenya sama kayak aku, kayak horas-horasnya ono gitu loh. Kayak aku ndak bisa dapet. Jadi makanya aku sekarang sendirian. Siapa yang nggak tahu Tigo di Semarang? Enggak, banyak banget. Masa sih? Banyak banget. Wow. Oke. Coming to another point gitu, kayak yang anak-anak bawah kayak 2005 ke bawah gitu banyak. Oh iya, tentu saja. Kan tapi kan atas kenal. tahu semua dong. Ya soalnya kan aku kan ya gitulah, ya banyak lah. Jakarta ya tahu. Jakarta, ya karena aku pernah tinggal di Jakarta dan aku suka, maksudnya aku suka berteman sama orang yang kayak beda-beda daerah gitu loh. Jadi kalau kemana-mana juga ada temennya gitu loh. Emang kamu ndak? Apa? Emang kamu ndak terkenal? Enggak. Masa? Saya di Semarang. Underground saya tuh. Siapa? Tapi emang bener sih guys. Siapa yang tahu kalau saya? ngomong underground sekarang nih ya, Ruben bener-bener underground banget. Siapa yang tahu saya? Karena Teman-teman dia mainnya saya suka mungkin. yang di bawah-bawah Woi, gitu. waduh, enggak dong. Saya enggak main di gorong-gorong, Bro. Tapi memang kenalannya Ruben ini. Apa? Iya loh, kok kamu berani masuk di podcastku ya? Kenapa? Kayaknya setahun lalu kayak gak Ini berani. kayak hutang yang belum lunas.
Apa? Hutang yang belum lunas. Ya lihat tentang apa? Ya kan? Ya kan ngajak podcast loh. Oh, Podcast ada. utang ngapain? Kan udah ngomong podcast kalau ke Semarang ya kan. Oh. Itu aku nggak bisa kalau sekarang. Dulu Ini kamu metafor tentang enggak, orang lain apa? Oh enggak dong. Kalau dulu saya ya kan. Kalau misalnya udah janji lupa apa-apa, mungkin lupa ya. Tapi terpenuhi itu udah harus kalau bisa. Oh iya, tapi memang pertemanan kita kamu tahu sendiri I take promises real good. Betul. Ya makanya harus. Kayak telat misalnya apa. Tadi kan saya sudah panik. Sebenarnya enggak, kayak kalau sama Tiffany itu podcast tuh nyantai aja, enggak perlu. Soalnya kayak kalau misalnya kamu keburu-buru kamu nanti pusing mau ngomong apa gini-gini gitu. Saya pusingnya banyak sekarang. Apa? Instagram Joy Sickles dihack. Oh iya, kasihan banget. Jangan hack, tolong ya dikembalikan. Coba sebelum kita tunjukin Joy Sickles nanti pertengahan, coba jelasin kenapa kamu mulai bisnis ini. Joy Sickles itu apa? Kan mungkin buat penonton ini kan belum tahu tentang Joy Sickles. Aku kasih tempat dan waktu segera sekarang. Kan pindah itu kan terakhir grade 7 kan. SMP kelas 1 dari Krismit. Ini kok jadi pindah? Bentar, ini pindah grade. Kan terakhir sekalian. Jadi aku bikin Joy Sickles ini sama temen SMP. SMA, Fazal. Oh, yang dulu pernah kesini. Zal, nama si Fazal. Nah Fazal ini siapa? Si bule itu tuh. Enggak dong. Fazal. Fazal itu namanya Sarjil yang dulu ketemu di MKG. Iya. Itu Sarjil. Yang kecil. Yang gede itu badannya kan Fazal sekarang. Yang kecil. Enggak, Fazal gede lagi sama tinggi. Lebih gede dari aku, 19 berapa gitu. Ya pokoknya intinya Fazal, enggak tahu pernah ketemu. Si Arab kan? Iya, ya, temanku kan itu semua. Iya, temennya dia Arab. Aneh semua. Ya, saya itu selalu menjadi Chinese di tengah-tengah kubu lain. Ya kan? Saya tidak pernah ngumpul dengan Chinese itu jarang. Tapi lucu kok ya. dia. Jarang loh aku. Terus. Lanjut. Jadi bikin abis sama itu bikin si sama Fazal. Fazal itu chef. Dia lulusan SEJES Institute Surabaya. Iya. Terus dia itu magang kerja di Dubai. Magang di Dubai. Nah, dia magang di Dubai jadi chef. Nah, dia itu dapat kesempatan untuk magang di 2 restoran yang punya Michelin Star. Yaitu Indigo by Venet Batia sama W1 by Gary Rhodes. Gary Rhodes itu kayak temennya, kayak versi apa ya? Versi Gordon Ramsay-nya UK. Iya. Yang tapi di UK. Ini punya. Ya. Kalau UK Gordon Ramsay kan kebanyakannya mainnya di US, tapi orang UK. Nah, ini kayak sahabatnya lah bahasanya. Oke. Terus bikin, aku dapat offer. 1 malam ngobrol segala macem. Nih, lagi mau bikin ini. Sumpah, tapi dia emang apa namanya? Kayak tiba-tiba gitu kayak. Ini tiba-tiba. Aku bikin es krim. Iya. Terus aku kayak. Untuk yang tahu bikin saya. es krim. Untuk yang tahu aku, Ruben sangat aneh ketika karirnya itu berubah tiba-tiba ke es krim. Iya, itu aneh banget. Aneh. Menurutku aneh tapi mungkin bisa terjadi. Iya, tapi F&B oke. Tapi mungkin nggak es krim. Nggak. Iya kan? Nggak. Dengan citra saya yang Anda lihat yang semuanya. Muka ini kayak dia mau bikin es krim buat anak kecil tuh nggak banget guys. Tenang guys, meskipun dengan latar belakang saya ini bener-bener full saya kerjakan dengan hati yang paling dalam. Terus habis itu tawarin 1 malam bener-bener dadakan, nggak tahu, out of nowhere. Terus ya udah gini aja, gue bikinin proposalnya, gue bikinin timelinenya segala macem besok. Lulusan apa sih kamu? HI, Hubungan Internasional. Oke. Lanjut, aku bikinin semuanya, rundownnya, filosofinya mau kemana, visi misi segala macem, arahnya mau kemana, marketnya apa. Udah, karena resepnya sebenarnya bisa diimprove. Gua ambil opportunity-nya. Kalau lu mau sama yang lain nggak apa-apa, tapi lihat punya gua dulu. Kalau harus sekarang. Karena kenapa harus sekarang? Karena kalau dia masih consider orang lain, berarti mending dia ngambil orang lain daripada aku. Karena dia percaya sama potensiku atau enggak. Karena aku nggak mau dikasih opsi. Kalau misalnya orang. Tapi kan ini bisnis ya. Betul. Tapi kan visiku. Which biasanya business plan goes down to 6 months to 12 months for 3 years biasanya loh ya. Kalau dalam experience-ku aku enggak tahu. Kan orang-orang beda. Cara kerjanya kan beda-beda. Cuman kalau misalnya buat F&B menurutku
buat nggak usah F&B lah, kayak bisnis apapun itu tuh kamu bikin bisnis plan tuh dalam waktu 6 to 12 months. Betul. Buat run to a year. Kalau enggak 2 tahun, kalau enggak 3 tahun. Itu Betul. mentok 3 tahun. Problemnya adalah Fazal tuh kan chef. Resep itu udah kayak gampang. Kita improvementnya bisa by weeks atau apalah. Bisa, resep itu gampang. Aku tadi kaget kok guys, dia kayak nyebutin satu resep, maksudnya satu produk Joycicles. Ada yang pina colada, ada klepon. Nah itu aku kepo sih. Ya. Jujur aku gak suka klepon. Suka nih, klepon tuh yang Nanti hijau tuh. nanas ya, nanti cobain nanas deh. Aku lebih gak suka nanas, aku lebih suka klepon ya. Mangga? Klepon tuh yang hijau itu tuh. Yang hijau ada kelapaan itu. Oh itu aku suka. Oke. Go for it. Jadi udah, harusnya emang bener. Market plan, harus market research, segala macam dilihat. Cuman aku ini kan orangnya realistis ya. Gak suka ambigu, gak suka apa. Kalau misalnya lihat orang. Market Indonesia ini ya kan, tergantung bungkusnya sebenarnya. Kadang-kadang. Bagaimana membawa suatu produk ini ceritanya apa. Ya kan. Aku ini kan emang suka batik dari dulu ya. Dari background keluarga. Background keluarga dong. Yang itu. Hai. Si paling Enggak usah. Si paling keren. Jangan dibawa ke sana, tidak. Loh, jujur aku suka. Oh iya, aku juga sama suka. baju-baju aku suka banget. Aku juga suka banget. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke, itu cut aja. Ngapain? Ya, Produk-produk ya, apa? Karena aku pernah dulu. Image. Aku kan belajar hubungan internasional. Ada yang namanya gastro diplomasi. Gastro diplomasi itu namanya diplomasi melalui makanan, kuliner. Oke. Jadi, aku mikir, Fazal ini udah punya klepon resep. Aku punya background HI. Ini mau dibawanya kemana? Kalau identitinya kita benar-benar Indonesia, ya kan, produk Indonesia, kita coba lokalnya. But pina colada is not Indonesian. Betul, tapi right? kan nggak ada yang nanas. Nanas ini kan nanasnya nanas Indonesia, gitu loh. Nanasnya kan produk lokal Malang, ya kan? Oh. Nanas batu itu kan dari batu kan biasanya rata-rata. Oh, ini berarti basicnya Bahan your bakunya brand image itu lokal. Indonesian produce lah. Owned by Indonesian, made by Indonesian. Oke, nice. Tahu nggak kenapa? Karena produk-produk es krim di Indonesia yang terkenal yang ada di Ranch Market di mana, itu antara mereka menamakan mereka Indonesia yang punya bukan Indonesia, pencitraan aja, atau ownernya franchise. Ya. Kalau dia supply itu. Ya, ekspansi. Atau dia itu ownernya emang foreigner, tapi Indonesia kan. Di situ Indonesiaku agak terusik. Oke. Karena jadi sekarang kamu merasakan terima. Oke. Sama foreigner ini bukannya gimana ya? Cuman mereka mungkin terlalu didewakan, tapi orang membungkus mereka dengan latar belakang Indonesia. Oh guys, ini orang memang kalau ngomong minta disambit. Tapi sebenarnya gini, aku mudeng maksudnya dia. Tapi menurutku gini, karena ada product placement yang dari orang luar negeri ini, jadi orang Indonesia merasa tertekan, jadi tidak bisa punya suara lah ibaratnya lah. Iya dong. Mereka kan punya kepercayaan diri menjadi turun dong. Kalau misalnya yang terkenal ini tuh owned by foreigners gitu loh. Ngerti gak maksudku? Jadi kamu sebagai Indonesian, kamu mau membawa produk lokal yang owned by Indonesian and made by Indonesian untuk ngajak, ini kan berarti kan kamu breaking the rules. Apa? Breaking the barrier between local product sama international product. Kalau ini aku bilangnya bukan yang kayak produk yang bener-bener fabric yang gede ya. Tapi banyak maksudnya banget dong yang kayak gitu, kamu F&B bisa kena banyak banget loh. Apanya? Like Korean, for example nih, kita ngomongin. Ya aku maksudnya gini loh. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sebenarnya nggak perlu takut sama yang foreigner yang bawa uang dari luar. Karena apa? Kalau lokal, investasi lokal dari sendiri mendukung sama-sama lokal yang punya potensi ya, bukan yang mungkin karena kasusnya mindsetnya beda mungkin. Makanya maunya sama foreigner karena orangnya fokus, profesional, terlalu apa segala macam. Tapi bungkusnya itu kan Indonesia banget. Tapi yang punya kan itu berarti kan bawa uang keluar. Maksudku kenapa nggak the same? Tapi menurutku kalau misalnya Indonesian sendiri ndak mengadaptasi dengan kepemikiran itu susah. Itu setuju, bener. Makanya saya mencoba aku coba mindset lu harus bener dulu.
Ini kita berarti bukan ngomong kalau mindset Ruben bener ya. Mungkin betul, mungkin di oknum-oknum yang kalian nonton sekarang ini iya. merasa kalian bener ya. Itu Setuju. terserah Aku kalian. juga Ini opininya ya, dia lah. Aku juga Opininya disclaimer dia. ya, aku nggak yang terbaik atau gimana. Cuman mindset ini bener-bener ya Indonesia ya. Kayak aku pernah ngomongin ini deh juga di podcastku. Ya. Karena maksudnya, menurutku kayak orang Semarang nih, ibaratnya sama nih kayak yang Ruben bilang. Orang Semarang ini suka. Ruben kemarin sempat off camera ya, kita lagi pergi gitu kan, dia lagi visit Semarang. Kemarin aku nemuin dia membuka di Semarang. Opportunity-nya ada apa enggak? Betul. Aku bilang marketnya makan apa enggak? Iya, aku bilang susah Ben kalau di Semarang karena tipikal orang Semarang menurut aku ya, yang aku lihat dan aku dengar dari orang-orang tua. Maksudnya orang tua bukan orang tua aku doang, tapi agak nahan spending ya. Dari orang-orang yang di sekitarku yang jauh lebih experience daripada aku, mereka bilang kalau misalnya susah kalau di Semarang tuh 3 bulan doang bisa bertahan. Betul. Kamu habis itu menggoh-menggoh. Maksudnya untuk bertahan untuk selamanya tuh agak susah gitu loh. Kecuali emang punya community base yang kuat, brand image yang kuat, dan biasanya masalahnya Semarang susah. Dan biasanya punya orang belakang yang benar-benar punya kayak base yang kuat. Iya, I know. Tapi terus aku kemarin bilang pas di podcast gue yang sebelum ini tuh jeleknya Semarang adalah gebuk-gebukan harga. Oh, dan aku bilang mindsetnya orang Semarang harus dirubah. Karena untuk kamu berjuang, jangan kamu matiin harga. Bukan kasihan ya, tapi kamu ndak main fair untuk kompetitormu. Ngerti gak? Kamu memurahkan harga untuk kamu survive. Tapi ini biar kalian ada jiwa-jiwa ini tak bantah ya untuk kalian. Kenapa? Tiffany gue kan jarang dibantah nih, tak bantah tak lawan. Loh, tapi bener loh. Berargumen ya aku ya. Iya. Tapi tapi bener loh. Selesaiin dulu. Tapi bener, menurutku gini. Karena yang tak lihat tuh Semarang yang banyak yang mereka bisa survive, harganya mereka tuh rata-rata kalau ndak ada promo yang lebih dari 50% lah during the working hours atau something, itu tuh menurutku gebuk-gebukan harga. Ini ngomongin online ya? Pasti ya? Oh enggak dong. Yang diskon-diskon atau apa sih? Enggak. In retail beneran di F&B beneran di restoran. Oke. Kalau kamu lihat kayak restoran-restoran itu, kalau harga yang untuk misalnya kita ngomongin chicken katsu, harga di atas 55.000, orang nggak mau makan. Betul. Nggak ada kepercayaan di situ. Tahu nggak kenapa chicken katsu nggak bisa? Karena itu sudah terlalu terbiasa di brand image Indonesia. Itu kan makanan kantin, makanan apa ya? Bukannya aku gimana ya? Itu ada ditemukan di banyak tempat. Bener, orang bilang itu harganya harusnya nggak segitu dan harganya juga nggak seenak itu. Tapi nih kamu ngomong sebagai orang Jakarta. Kalau kamu tinggal di Semarang, kamu kamu sadar nggak? Kamu ngomong ini kamu berargumentasi dengan aku. Karena kan kamu mau buka di Semarang. Pengennya ekspansi di Semarang sedikit kan aja. Which is aku ndak menolak, maksudnya aku ndak menutup kemungkinan semua itu memberikan saran. Semua itu pasti possible. Betul. Tapi menurutku kalau misalnya di Semarang itu kamu mau buka kayak retail shop itu ndak bakal. Enggak, tenang aja. Tenang. Saya punya jurus, nanti kita akan lihat ya. Which is, saya minta dukungan aja. Dan ini tuh aku mau nyampein ke penontonku kalau yang orang Semarang kita tuh jangan ke tempat yang murah untuk cari murahnya, ngerti gak sih? Aku lebih, aku jujur ya, aku lebih appreciate authenticity of their foods and beverage daripada misalnya tempatnya PW lah, apalah, terus habis itu harganya masuk akal, enggak. Tapi authenticity-nya mereka itu yang aku dig. Ngerti gak? Iya. Jadi yang bener-bener punya value tambahan, yang dia untuk coba, meskipun mungkin itu biasa aja di tempat lain, tapi dia kayak make it a twist gitu kan. Yang bener-bener bikin. Itu menurutku itu joysicles banget loh. Wow. Ini kita berarti endingnya ngomongin F&B enggak sih? Tapi aku suka berargumentasi gini. Tenang aja. Saya sama-sama pintar, ngerti gak sih? Pintar. Saya gak merasa ya. Hujat dia aja. Gak apa-apa. Paling namaku terseret lagi dikit ya. Aku enggak bakal merasa terhujat sih. Untuk sekarang kan aku merasa enggak ya, kalau gini, aku belajar di 21 tahunku, semakin aku merasa risih. Jadi aku berusaha untuk cuek. Oke, it's good thing. Dulu aku disuruh sama teman-temanku cuek. Sekarang giliran aku cuek, aku ditanyain, kenapa Anda kamu kan sekarang cuek banget Anda kan cuek banget. Apalagi kalau saya hubungin nggak bisa-bisa, tapi kalau Anda butuh, saya harus disclaimer ya, ini buat semua teman-temanku tuh tahu ini. Aku tuh susah untuk dicari.
Betul. HP tuh tak pegang terus. HP beneran tak pegang. Jadi lucu kan, ada tulisannya papaku. Ya, HP tuh tak pegang terus, tapi tuh kadang aku suka kebiasaan balas dalam hati. Oh, telepati. Sumpah, kalau ini tuh aku kayak Jangan-jangan misalnya main nih, kodam. misalnya nih aku baca sesuatu, aku tuh kayak ini balas di dalam hati. judul ya. Tiffany main kodam. Enggak lah, kodam Telepati. tuh apa tuh? Kodam itu kayak jimat yang di belakang. Ya Allah, ada meta-meti Allah. Ya kan? Kamu Gila. telepati. Kamu lawan Tante Indang dulu sana. Wah, tante, ampun tante. Dia kalau saya lawan Tante Indang enggak bakal berani. Tapi Om iya, Andi keren. kalau misalnya kamu mau buka di Semarang, go for it. Maksudnya untuk Aku percaya. tes arus aja. Aku percaya orang Semarang itu tahu yang namanya enak, unik, dan kualitas. Itu aja. Aku percaya ya. Aku percaya. Karena sedikit atau banyak. Dia ngomong sebagai orang Jakarta. Sedikit atau banyak. Ada darah Semarang di tempat di. Tapi ini kamu ngomongnya sebagai orang Jakarta. Kamu bilang Oke. unik. Unik is a unique word. Kenapa? Kalau untuk Kenapa orang unik? Semarang, bentar. Betul. Kalau untuk orang Semarang, it survive only unique loh ya. Yeah. It survive only for 3 months. Oke. 3 months itu aja kamu udah menggeh-menggeh. Oke. For the first month and a half, Makanya. itu unik kan bisa pakai. Ya, aku mau coba karena joysicles unik gitu, ngerti Makanya gak aku sih? bilang ini akan konsepnya mungkin ya kita nggak ngomong gimana dulu, masih kupikirin. Cuman aku yakin ini konsepnya yang penting cobain dulu. Aku nggak akan yang gede langsung bikin segala macam ribet. Nanti aja coba dulu di beberapa spot. Ya Aku kan? tuh nek jadi kamu tuh, aku coba Ya nanti kita akan lihat sendiri. untuk Yang menarik manusia-manusia di luar sana untuk datang ke Indonesia adalah jual Gila nih. jual ke luar negeri. Apa? Jual ke luar negeri. Oh betul. Aku pengennya justru kalau Jual ke luar negeri sih pasti aku tidak laku banget. Aku tidak merasa. Aku tahu itu ekspor. Kan? Karena curiosity Betul. orang-orang luar tuh lebih Betul. tinggi daripada orang Indo. Setuju. Iya toh? Setuju. Oke, aku udah didinai kalau Aku ini. tahu, Yes. aku tahu linku itu mungkin belum sampai sana. Cuman aku pengen itu sebenarnya ya targetku. Joysicles ini paling enggak masuk ke G20. Ke G20-nya itu maksudnya sebagai diplomasi kalau bisa ya. Aku nggak tahu linku sekuat apa. Kita coba lihat nanti Desember. Dia mau kuat-kuatan link, guys. Enggak, maksudku ini kan di Indonesia itu kan link itu sangat penting ya Penting. kan. Loh, dimanapun sebenarnya. Betul, Dimanapun. apalagi Indonesia ya kan. Ada bapak penguasa, Pak Jokowi dong tentunya. Oh, iya. Iya, keren ya. Oke. Jangan kemana-mana. Parah loh. Yoi. Udah intinya aku pengen G20. Makanya kemarin waktu diwawancara sama Kumparan, itu aku bilang ini tuh sebenarnya pengennya itu dibawa ke Kemlu untuk gestur Dia pinter kan dia diplomasi. ngomongnya. Diselip-selipin di interview aja diselip-selipin pengennya ke situ. Lulu. Pengennya ke situ. Nggak Ya, apa-apa. namanya Dream big, ya. dream big. Betul. Maksudnya aku aku menekankan untuk para viewersku. Aku lebih suka kalau aku jadi bikin podcast ini aku mengajarin yang menonton gini. Dream big. Setuju. Ngapain kamu kayak ngikutin teman-temanmu? Cuman gara-gara temanmu ngelakuin misalnya nih, ada 5 teman, 4 teman ngelakuin A semua. Kamu mau mimpi C juga kamu boleh. Kalau memang C ini bigger dan ini, jangan merasa kayak kamu terpukuli karena mereka ini mayoritas ke A semua. Kalau aku, ini kan kita udah mulai ngomong kumpulan ya. Link, Six Circle. You know how toxic I am dulu. Oh, Tengil. parah banget. Tengil, minum, ya tentu saja. Ya itu tidak usah dibahas ya. Mom, I love you. Oke. Terus segala macamnya. Kasih gini dulu dong. Ya. Udah habis gitu, udah tahu lah. Terus aku itu adalah minum santai satu komunitas, satu kumpul. Enggak, Kamu ini tuh bener-bener udah santai. pernah santai. Ada di masa-masa aku aku belum kontekan lagi. Jadi tuh gini guys, aku long story short ya. Repot ini ya. Long story short ya. Aduh. cut Kita ini. tuh Jenny kita Richard kamu tak bayar aku, kamu yang dengerin aku. Jadi tuh Richard, kok jadi tuh Richard, jadi tuh penonton. Aku tuh sama Ruben dulu pernah dekat. Tapi kita akuin aja lah ya. Mau dibahas? Nggak. Anda berani gitu. Ini Oke. aku persingkat aja long Oke. story short. Maksudnya kita beneran di sini kita sama-sama ngomong. Betul. Menurutku dan mungkin maksudnya kamu setuju apa enggak ya, oke? Kita memang enggak bisa barengan. Oh, setuju.
Anda tahu kenapa? Saya kasih sedikit. Entar, kamu tidak bisa gitu. Kamu mendorong penonton untuk memojokkan aku. Oh tentu. Orang Semarang suka memojokkan Tiffany Go. Ayo kita pojokkan sekalian. Tapi Iya gini, kita maksudnya ayo aku para ngomongin pendukung toksiknya haters. Dukung saya. Ayo kita serang. Aku ngomong aja ya, kita berdua tuh sama-sama keras. Oh ya. Aku udah bakal menjelekkan kamu. Mungkin bukan aku udah kayak kamu, aku udah toksik kamu, Cuk. Aku percaya gini. Kita itu kadang-kadang berani berargumen atas kepercayaan diri kita. Maksudnya sama-sama alfa sih sebenarnya. Bukan alfanya. Enggak sih, kamu harus mengakui kalau itu harus sebagai kamu orang. harus mengakui kalau kamu alfa dan aku alfa juga. Aku percaya Tiffany Go ini punya yang namanya pendiriannya sangat kuat karena apa? Dia melalui banyak experience yang harusnya aku enggak laluin. Iya, maksudku di umur yang mungkin bukan sekarang. Iya. Tapi itu buat pendirian kita kuat kan. Makanya aku pun sama. Kita di tempanya mungkin berbeda, tapi kerasnya mungkin sama. Mungkin ya, aku nggak tahu. Makanya pendiriannya kuat, cuman emang mendengarnya agak kurang aja. Mungkin pada masanya ya. Pada saat itu aku di umur segitu dan kamu masih di umur-umur yang beranjak mau dewasa. Yang saya toksik sekali. Iya, itu maksudnya makanya menurutku kita nggak bakal bisa cocok karena dengan pemikiran yang kita seumur segitu, itu tuh yang membuat kita jauh lebih rentan gitu loh. Maksudnya ngerti tidak sih? Jadi long story short lagi, jadi setelah itu intinya aku masih ingat banget. Ini tahun 2016. 16 ya? Loh, masa 16? 16. Aku lulus kok. 16. Oke, terus. 2016 aku lagi di Europe. Oh ya yang Anda pergi terus quotes itu kan? Ini harus ini tapi semua ada fasenya. Betul, setuju. Aku tidak bakal malu tentang itu karena semua ada fasenya. Kamu juga pasti ada fasenya. Oh iya, alay sekali. Iya sudah. Semua diceritakan di ya Instagram, sudah. Jadi ya? take a good one ya. Billie Eilish once said, "Don't ever post anything about your feelings on any social media. That's fucking bullshit." I'm gonna believe that. Makanya fotonya biasanya langit-langit terus dikasih waktu gitu ya. Biar kesannya agak estetik gitu ya. Terus intinya tuh kayak ada beberapa waktu dia punya pacar baru. Ini kita enggak pacaran ya, guys. Dekat doang, kita deket doang. Setelah itu aku ke Jakarta kayaknya sebelum aku ke Europe ya. Ini ngomongin yang dulu kan? Iya. Kamu ya pacar baru itu. Setelah itu tuh aku jarang banget ngomong sama Ruben kayak for years. Banyak ya lama. I don't remember berapa tahun tapi aku jarang banget ngomong. Kayak perang dingin gitu loh, kayak gengsi. Gitu. Tapi aku balik lagi aku tipe orang yang nggak bakal reach out to people kalau memang gengsi aku nggak di reach out. Nggak, tapi memang itu karakterku sendiri. Itu katanya ya. Aku pernah ketemu ya. Itu katanya karakter orang Semarang loh. Kalau misalnya di mana kitanya kenal gitu, tapi kita nggak mau nyapa, maunya disapa. Enggak, kalau ini seumuran ya. Kalau untuk orang tua aku masih menghormati. Maksudnya contoh aku ketemu sama kayak kemarin nih di Singapura. Papasan kan aku sendirian ke Singapura kemarin. Aku papasan sama temennya papa mama. Mereka enggak lihat aku, tapi aku yang manggil. Oh, manggil. Aku manggil. Wih, keren. Tapi kalau misalnya untuk aku sendiri, kalau misalnya seumuran, aku tuh bukan sombong, tapi aku lebih membatasi teman-teman mana yang deket sama aku, mana yang memang biasa aja gitu loh. Bukan karena aku enggak mau membuka circle. Quotes itu ya, nanti dikasih di atas. Gak ada yang namanya sombong, yang ada bohong. Gak ada yang namanya sombong, yang ada bohong. Contoh. Kalau yang kamu bilang itu tengil sebenarnya, bukan sombong. Tengil. Tapi aku enggak tengil arogan. Juga. Enggak, kalau misalnya kamu bilang enggak mau nyapa. Kalau yang masalah sombong, enggak ada yang namanya sombong, yang ada bohong. Tahu enggak kenapa? Kenapa? Kasih dikit ya. Kalau kamu punya pencapaian, terus kamu misalnya foto di sosial media atas pencapaianmu. Misalnya kamu beli Ferrari atau apa, atau beli Rolex lah atau apa. Kamu posting itu atas pencapaianmu. Itu enggak sombong. Itu menurutku ya emang posting itu memang aja. Betul. Ya word to yang post ada aja. itu bohong. Udah nggak punya foto. Itu saya dulu. Saya mengakui saya itu dulu. Tapi banyak orang yang kayak gitu. Banyak. Parah. Banyak banget. Parah. Saya tuh sampai pusing. Saya ini dapat quotes, "Hai Bang Dimas, terima kasih." Mentor saya itu. Yang nggak ada yang namanya sombong, yang ada bohong.
Itu benar. Banyak untuk lo itu aja di Netflix juga ada kali. Iya, maksudku Yang aku diberikan. panjat sosial dengan kayak ya post kayak dia pakai barang mahal. Iya, maksudku maksain banget. Kan kasihan. Itu aku gitu juga loh. sering ngomong kalau Agak kamu kasihan. belum mampu untuk beli dengan uangmu sendiri jangan. Nggak perlu. Nggak perlu yang namanya hypebeast. Hypebeast nggak perlu. Apalagi menginjak-injak satu kumpulan yang mobilnya jelek atau tapi apa. kalau kayak gitu beda Itu cerita. biasanya tahu apa? Saya berani sebutkan di Tuh nggak seperti itu. Tapi aku udah tahu ya kalau misalnya kayak gitu menurutku normal apa, aja. Bro? Foto ya kan? Gimana tuh? Itu balik ke karakter orang. Tapi umumnya kok banyak di sana. Kenapa? Karena mereka punya kebiasaan Seperti itu. mentalnya sudah di-set seperti itu. Termasuk yang Tapi itu balik lah. Tapi iya. kan dari Apa? pemerintahan kita sudah diucapin kalau betul. yang perlu dikasih jalan. Oh iya, ini yang dulu. Kalau ini sipil loh ya. Kamu percaya nggak yang dulu? Aku ini ya. Hai semuanya teman-teman saya. Aku juga punya. Yang maksudnya anak-anaknya pernah yang dekat sama anak yang maksudnya Betul. Ini sebentar. platnya sipil. Saya kasih. Bukan plat dinas loh ya, plat Ya. sipil tapi pakai serobot-serobot juga Ini banyak. masalahnya plat dia pakainya plat dinas yang di dalam Banyak. anakmu traksi Pak Ewes kawan. Gimana? Di mana? Oh nggak bisa. Oh, iya dong. Tapi itu Tahu nggak kenapa? Aku punya mental. dasar. Nggak, aku punya dasar. Kenapa? Teman-temanku emang banyak yang mungkin anak-anak dari instansi tertentu. Mereka bilang, kenapa what's wrong with Chinese yang di Indo ya, Cindo ya? Mereka tahu kalau backingannya bapaknya itu mungkin kuat. Lu gimana lah ya, kita nggak tahu belakangnya gimana. Cuman alangkah baiknya jangan membawa institusi tertentu, bawa-bawa mungkin punya backingan atau apa, itu jadi endingnya malu. Masa lu lebih acting kayak presiden, padahal Mumpung dia ngomong backingan, itu, aku pernah digituin sama orang. wow, yang mana tuh? Yang terakhir, Yang nggak usah mana? disebutin kasusnya yang mana ya. Nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin kasusnya. Yang aku tahu itu ya. Iya. Oh, iya. Yang aku telat minta tolong sama kamu. Ya. Karena pas itu saat juga itu aku ternyata nggak bisa merasa bantu, guys. nggak bisa. Iya. Nggak Bisa, tahu saya. tapi aku nggak suka di saat orang mau meskipun yang dituduh itu nggak melakukan sesuatu tapi dipush terus sama backingan dia semacam patwal lah, polisi pendamping. Oknum ya, oknum. Maksudnya dia bawa patwal karena mau ngemojokkan nih orang Oknum itu. kan? Iya, oknum. Oknum polisi. Aku udah suka yang kayak gitu. Oh iya. Kalau Betul. maksudnya gini, meskipun aku orang daerah, enggak, ini kita ngomong general lah, bukan aku. Meskipun kita orang daerah, jangan pernah kamu, kan banyak banget ya orang Jakarta ya. Kalau kamu lihat tuh banyak banget, kita nggak usah ngomongin Jakarta. Orang yang berasalnya dari Jawa, yang maksudnya Jawa Tengah, Jawa Timur, kayak gitu-gitu tuh selalu apa ya? Orang dari yang kayak sana-sana tuh selalu memikirkan kita tuh orang daerah banget, ngerti gak sih? Kayak yang kita nggak punya mall, kita yang nggak punya kayak jalan tol, itu tuh kayak hal yang mustahil ada di kota-kota kita gitu loh. Aku udah suka di saat orang kayak gitu, orang itu kayak talk down to other people. Tapi kadang-kadang kita harus lihat ya. Maksudku aku nggak membenarkan atau enggak. Cuman kadang-kadang emang ada yang mereka dididik. Tapi kalau itu, kamu sadar apa nggak sadar, harusnya mereka sadar kalau misalnya orang-orang hebat itu berasalnya dari kota-kota kecil. Oh bukan, aku nggak masalahin itu. Maksudku orang yang ngomong itu kadang-kadang itu mereka dididik untuk emang nggak tahu daerah itu apa. Kadang-kadang Semarang itu apa. Mereka karena nggak tahu. Iya, aku Ada mungkin. yang international Tapi school yang benar-benar nggak aku ngerti nggak masalah apa-apa. kalau misalnya nggak tahu. Aku lebih mempermasalahkan di saat Talk kamu down talk itunya. down. Oh iya. Ya. Seakan-akan kita nggak punya. Betul. Setuju saya. Saya pernah ketemu ya sama Banyak orang sana. banget. Enggak, saya pernah ketemu sama orang ya. Segala macam. Orangnya biasa banget segala macam. Salaman. You know, someone itu tuh someone. Mau dia ngapain orang itu bisa, cuy. Tapi orangnya santai banget, dia kayak Bob Sadino. Itu kan pakai celana pendek santai doang. Ya Ini kayak ada- mamiku lah, kayak mami. Enggak dong, itu vibes-nya beda. Ya kan? Ada orang itu saat aku ketemu. Itu orangnya kalem banget, santai banget. Ya udah, biarin. Ya kalau perlu gini. Kata 50 Cent dulu, ya kan? I don't want any problem. But kalau ada problem, I am no problem. Iya benar. Itu keren menurutku. Dan dia sebenarnya ya kalau orang yang semakin dewasa menurutku semakin menghindari masalah. Ya memang. Betul kan? Benar. Betul kan? Cuman kadang-kadang Bukan melarikan diri loh ya. Betul. Menghindari itu di saat Menghindari. sebelum semua chaos ini terjadi. betul. Tapi kadang-kadang apa ya kayak yang misalnya drama-drama itu nggak usah direspon, biarin aja. Nanti endingnya juga orang risih semua.
nggak jelas. Risih semua pasti. Kalau ini aku bisa berargumentasi sih. Enggak, ya terserah Anda. Cuman Ya, perspektifku. Iya perspektifmu. Tapi kalau di saat aku, kalau mbok kasih panggung, aku nggak ngasih panggung. Tapi karena aku punya batas sabar yang cukup kenapa? panjang. Tahu nggak kenapa? Apa? Kamu ini kan dikenalin di Semarang. Ketika kamu merespon, ya kan? Itu namanya ngasih panggung karena nama mereka itu naik namamu, gitu loh. Oh, kemarin yang kamu sering suruh take down itu ya? Yang mana tuh? Yang aku diteror itu. Sepertinya. Karena kenapa enggak tak take down? Kamu tahu enggak kenapa? Kenapa tuh? Karena aku capek. Loh, iya tapi kadang-kadang guys, aku tuh terornya tuh bukan cuman kayak by DM doang loh sekarang. Aku terornya bener-bener yang diteleponin loh. Wow. Minta Can apa you itu? imagine? Mbak, harga gitu. Telepon satu, Mbak, harga video call, enggak harga aja. Tapi dia minta kayak ibaratnya kayak ada, sekarang kan zamannya digital ya. Mungkin kalau dalam pemikiranku kenapa dia minta video call? Karena itu ada jejak digital di situ. Oke. Ngerti nggak? Tahu. Tapi kalau misalnya orang lihat tuh, kalau orang awam kamu kasih lihat nih aku video call sama orang, ya orang bakal bisa punya opini banyak banget. Oke. Tapi kan mereka nggak pernah bakal tahu apa yang di dalam itu, ngerti nggak? Ya. Makanya sekarang gini, bukannya aku memutuskan kalian buat jadi manusia tuh harus licik juga. Tapi emang sometimes being licik a little bit helps you. Mungkin gini. Kalau licik itu konotasinya kan sebenarnya buruk. Mungkin licik dalam arti positif. Kalau misalnya kamu namanya pinter, main cantik. Iya, main cantik. Iya. Ini kemarin tuh kayak itu, kayak aku kenapa play along ya? Ini buat kamu yang nonton yang kamu selalu teror aku. Kita teror banget. Ayo teruskan. Buat kamu yang nonton ya toh. Kenapa aku play along with you? Karena everything sekarang tuh digitalized, man. Aku bisa ngerekam semua nih. Oke. Keren. Tapi serius. Yang pas itu pertama kali kejadian. Pokoknya ini cewek bener-bener cari masalah lah sama aku dari dulu. Cewek ternyata orangnya. Cewek. Jadi tuh gini, aku bakal bahas di sini ya, karena nih aku suka banget nih kalau kumpul sama dia tuh kita bisa sama-sama kompor gitu. Oh iya. Jadi nih cewek, kamu tau nggak zaman? Ceweknya siapa? Oh, nggak bisa sebut nama ya? Oke. Sebut aja lah. Jangan dong. Enggak tak sebut, tapi hurufnya Y. Ya. Tapi ini di pip aja, oke? Oh iya. Namanya pip aja. Oke, siapa Bu? Ana ini juga sekolahnya harus di pip juga dulu. Oke. Ini keluarin dari pindah ke makin dia di banyak kasus lagi, dia kabur ke Magelang. Pas saat itu ini tuh zaman kita deket. Oh, lama banget dong. Lama banget. Oh shit. Kamu tau nggak dulu Instagramku pernah kehack? Banyak akun-akun palsu. Pernah kehack. Iya, pernah kehack dan banyak akun palsu itu. Itu tuh yang pernah kehack itu tuh nge-komen ke orang-orang yang aku kenal. Dan komen jahat ke orang itu. Seakan-akan aku yang ngomong. Gitu, kayak misalnya kowe ki elek gitu deh sih. Kayak mencari masalah di antara dua ini sampai. Rupamu kayak kobokan. Iya. Kayak gitu-gitu. Nah, ini orang itu tuh dulu aku enggak tahu ya, guys. Tapi dia maybe pengen apa tuh? Pengen punya jadi kayak pengen gimana ya? Pansos. Bukan. Pengen punya spotlight. Nih. Dulu kan namaku, namanya teman-temanku kayak Tasya, Anet gitu-gitu kan memang maksudnya dikenal. Maksudnya bukan aku ngomong terkenal bukan, tapi dikenal tuh dalam arti kayak kalau kita jalan pasti ya udah gitu loh, ngerti gak sih? Kayak pas di Paragon juga banyak yang ngeliatin gitu loh. Oh pasti. Siapa yang nggak tahu mereka? Idola kita, ya kan? Semarang punya Tiffany Go, punya Tasya, punya Anet. Enggak lah, semua Semarang maksudnya banyak yang lebih terkenal lagi, cuman karena kita, karena Tasya kan dari dulu kan content creator. Dan intinya siapa yang nggak tahu Tigo lah. Dan teman-temannya tuh kan ya teman-teman kita yang sekarang pun tuh juga content creator gitu loh. Teman-temanku. Iya. Jadi kan otomatis nama juga keangkat gitu loh. Ada di momen dimana yang zaman-zaman itu sebelum aku kenal sama kamu itu, ini cewek bikin fake account. Zaman BBM, kita kan zaman BBM tuh, ya kan say? Zaman BBM itu tuh, dia bikin nama palsu. Dia tuh pacaran sama orang-orang mengatasnamakan kalau mereka orang itu yang cacatan pacaran sama kita. Sama lu? Jadi kayak lu chattingan sama siapa terus ngaku kalau dia pacaran sini gitu. Si orang itu
Bikin akun palsu. Mengatasnamakan kamu, aku. terus pacaran sama banyak orang. Wow. Psiko banget. I will say it once and for all. Psikopat banget. Wow. Motif kayak gitu psikopat banget. Mau diapain orang kayak gini? Wow. Aku ndak, karena kalau misalnya guys, aku ngurusin terus bercanda, aku kayak ndak punya kerjaan juga. Betul. Jadi aku lebih milih biarin aja. Tapi ini menurutku sudah. Kenapa nggak diproses? Aku butuh IP address. Sikat aja IP address. Dari Instagram nggak bisa, say. Oh ya? Cari nggak bisa? Tracking orang? Ada fotonya? Ada. Kan bisa di tracking. Cari aja kirim apa. Intinya gini. Sampai kemarin itu dengan motif yang sama yang kejadian di sini, aku ngerekam pakai HP-nya Vanu temanku. Dengan motif yang sama, beberapa minggu lalu aku digituin lagi. Yang kamu komen itu. Dia komen dulu di Instagramku buat suruh cek DM-ku. Di DM-ku tak buka, semuanya miss call, angkat dong sekarang gitu. Gua angkat nggak? Enggak. Kalau misalnya diangkat ngapain? Tak rekam. Ya, ngomongnya apa? Aku diam aja. Dia kalau dia yang butuh, pas itu dia waktu kayak misalnya dia telepon nih, lu angkat. Aku punya rekamannya, nanti tak off kamera tak tunjukin ke kamu. Dia mengeluarkan statement kalau emang dia yang menjelekkan namaku di 5 tahun pertama. Malah ngomong gitu, mengakui. Karena aku memojokkan dia. Oh, kamu respon tapi maksudku. Aku memojokkan dia. Dia panda, aku bilang kayak gitu. Awalnya dia ngomong apa waktu dia telepon itu nggak ngomong apa-apa? Ngomong apa waktu itu? Ngomong banyak, hello, ini kita aku cuman mau gini. Apa gini itu? Banyak, nanti tak tunjukin. Belajarlah, apalagi anak-anak zaman sekarang belajar untuk hati-hati buat mengiyakan sebuah rumor. Betul, makanya kadang-kadang aku ya, kalau aku punya masalah atau gimana, biasanya aku langsung to the point, langsung temuin aja. Karena apa kadang-kadang yang orang bermasalah ini sentil aja dulu dikit. Saat itu aku sudah datang sampai ke ini di blip aja lah. Orangnya hilang setelah tapi ketemu. Aku tahu alamatnya. Tapi zaman dulu masa aku nyamperin sampai Magelang buat apa? Enggak, waktu yang di sama itu ketemu. Sempat ketemu yang ketemu. Sempat ketemu. Tahu mukanya dong berarti. Tahu dong. Nih kalau yang bagi untuk tahu teman-temanku yang tahu aku ya sepenuhnya, aku adalah anak yang sangat anak gembala. Aku adalah anak. Udah. Habis itu maksudnya dulu aku enggak boleh pulang lebih dari jam 8. Kamu pas pergi sama aku jam 9 udah nyampe rumah. Oh iya ya. Ya toh? Oh iya, enggak tahu, lupa. Kalau enggak ada acara aku jam 9 udah nyampe rumah. Sekarang? Sekarang aku ada jam malam juga, tapi bukan yang kayak mending gak pulang. Tapi aku sekarang udah bener ya tidurnya. Tidurku udah jam 10 ya. Jam 10. Jam 10 aku udah tidur. Mau bikin rumor lagi gak? Apa? Bobok sama siapa tuh? Aku selalu bobok sendirian. Sendirian. Lebih tepatnya ada sleep call lah. Sleep call ya. Yang kayak anak Jaksel sleep call dulu. Kalau enggak gue nanti toxic apa gitu kan. Banyak lagi. Kalau enggak FOMO. Dia tuh toxic banget dulu. Oh iya, setuju. Banget. Iya mungkin. Cara ngomongin dia toksik banget, kasarnya dia toksik banget semuanya. Kasar apa? Kasar aku gak pernah fisikal loh. Enggak loh, anak kurang ajar kamu. Ini barusan kejadian ya, banyak banget yang kejadian ya. Apa tuh? Kamu memang gak pernah physical attack? Nah tapi? Verbal abuse termasuk. Ngapain? Saya? Semua ngomong verbal abuse enak aja. Dulu. Oke. Dulu kayak apa contohnya? I want to know. Loh, kalau gue spitting the truth, emang itu verbal abuse? No, tapi kan ini kita ngomong ya. Spitting the truth agak ke feminis doesn't mean enggak ya. Enggak ke arah sana. Saya tahu. Spitting the truth doesn't mean kamu benar. Betul. Oke, kadang-kadang. Itu kan menurutmu. Oke. Kalau itu fact sih. Dan kalau misalnya enggak kayak gitu, kenapa harus di-taken? Kan tersinggung itu kan taken kan? Tapi di saat kamu lagi berantem, kamu kayak gitu, kamu tuh jadi orang jahat. Oh. Ya, Bande. Aku bisa jadi aja, aku bisa jadi orang jahat juga di saat aku menurutku aku spitting the truth. Ini jahat guys, jahat banget. Tapi kalau misalnya menurutmu ya, tapi ya menurutmu aku orangnya sabar apa enggak? Apa? Sabar dulu enggak? Sangat tidak guys, isinya ribut terus sama saya. Tapi emang aku bucin banget ya. Enggak bucin sih. Enggak, Anda toxic. Maksudnya yang dulu, untuk sekarang menurutku
Aku nggak tahu ya karena Tiffany itu kayak butuh inner peace yang bener-bener peace, nggak cuman healing tai kucing tuh. enggak, aku butuh inner peace sih. Iya, inner peace-nya dia tuh penting. Kenapa? Lu tuh Di saat aku nggak peace within myself, semuanya chaos. Anda itu terlalu apa ya? Kalau bagaikan apa ya? Ini bagaikan bakpao, sumpitnya tuk 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 tuk. Iya kayak Harusnya gitu. dikukus biar ngembal lagi udah gitu. Terus udah biarin aja. Gitu. Kayak emang kayak gitu. Iya tuh. kan? Kelihatannya masalah yang di sekelilingnya kayak ada orang ngajak masalah ya. Tapi Soalnya aku mungkin mau nggak. respon mungkin ya. Aku Atau dapat nggak. sorotan karena namamu. Karena orang Semarang ini kelihatannya sangat tertarik dengan nama Tiffany Go. Makanya aku mengurangi untuk berteman, bukan mengurangi untuk berteman. Ngumpul. Aku kenal sama teman baru, aku nggak masalah. Menurutku itu linknya bagus, gitu. Expand your friend, bukan friendship. Your link ups Ya, to other people within the business, I don't mind. Ya, ya. Tapi when it comes to my circle, my inner Private circle, life, ya. private life sendiri, sedikit banget guys. Yang tahu tentang diriku sendiri itu sedikit banget. Even sometimes I don't know about myself too. Keren. Semua orang punya fase itu menurutku. Oke. Di saat dia lose themselves, ini pernah lose themselves. Pas yang balik lagi ke tadi ceritanya, aku nggak pernah ngomongan itu, berapa tahun itu. Dia pernah di masa-masa dia benar-benar toxic banget, bukan toxic cuman dianya. Mungkin agak Toxic sekelilingnya juga. ya. Aku masih ingat banget teman-temanmu yang sekarang jadi temanmu lagi. Dulu masalah satu-satu jedal. Ya. Tapi gini ya. Aku tuh sekarang belajar ya, mungkin ke pertemanan ya. Trust itu emang susah. Aku tuh paling nggak suka yang namanya kayak orang punya potensi ya. Cuman attitude-nya itu emang nggak banget. Ya Jujur gimana ya guys, dulu aku dekat sama dia, aku udah kayak Gini loh. buka kiku A sampai Z. Dia, aku tahu tentang dia tidak tahu sama sekali, Betul. Bunda. Emang siapa yang tahu tentang saya? Makanya. Ya kan? Ya intinya gini lah. Aku tadi sampai mana kan? Sampai Ya lupa. trust. Oh ya trust, susah. Kadang-kadang aku lihat orang punya potensi teman sendiri mungkin ya. Tapi itu lu tuh bisa gua tarik bagus keren jadi segala macam. Cuman attitude lu tuh kurang gitu loh. Kayak apaan tapi sih lu gitu loh. Maksudnya risih, bikin orang risih segala macam. Attitude-nya nggak bagus, Nah, etikanya kurang. ini susah guys. Kalau ketemu orang kayak gini susah. Cuman gini, trust-nya ada, cuman malah jadi bersinggungan terus attitude-nya nggak sorry bagus. bro, kalau tentang trust, I Mhm. suggest don't trust anyone. Wow. Accept No, family. literally no, don't trust anyone. Kenapa kok bisa kayak gitu coba? Gue yang jadi hostnya sekarang ya. Nggak gimana ya, kalau misalnya aku Menurut pandangan Tiffany, menurut pandanganku dari semua experience teman-teman gue yang di sekitarku. menurutmu ya ini ya, disclaimer ya. Menurutku. Orang itu di saat ada oknum tersendiri. Oknumnya tuh apa? Oknumnya contoh percintaan, uang dan segala macam. Di saat ini sudah memegang otakmu, orang itu bisa jadi jahat buat kamu. Karena masalah uangnya itu. Banyak. Oh atau faktor lain yang Faktor apapun itu. intinya demi kepentingannya. Anyone can be greedy when they want to be something. Makanya kamu pernah ngomong ke aku toh. Ini omongan Ruben nih. Apa? Oh apa ini? Aku tidak tahu. Ini omongan Ruben. Oh, iya. Pas Apa? aku lagi sedih dan aku tiba-tiba kabur ke Batam. Sorry, nggak kabur sih, healing nih tai kucing sebenarnya. Ruben pernah ngomong, siapapun itu bisa jadi di saat dia mau jadi, di saat dia mau pengen sesuatu dia bisa jadi. Tapi in a good termnya dalam Iya. kamu bilang kan, anyone can be a when they want something in their life. It's just a matter of what they want. Nggak ada guys, namanya orang nggak jahat tuh nggak ada. Orang baik pun sebaik siapapun itu, Kalau di HI, pasti kalau pengen apapun itu pasti ada sisi kalau jahatnya. HI ini perspektifnya realis bro, realistis banget. Enggak. Tapi bener kan, Betul. nggak ada orang baik. Ya. Orang baik banyak, tapi nggak ada orang yang benar-benar suci. Kalau kamu suci kamu nantang Tuhan. Kalau aku lebih baik ya kalau ketemu sama orang ya. I know sisi badnya dia karena apa? Orang baik kita pasti bisa handle. Maksudnya kita pasti aman, secure maksudnya. Makanya kalau aku pas Gua punya pasangan, lebih aku selalu cari berantem karena aku pengen lihat semarah badnya apa, dia. gimana cara aku nge-handle dia di saat Jangan dia ke lagi saya at their dong, worst. tapi dong dulu dong. Ah? Anda kena murkanya kena sama suhu saya Kan gimana? dong? banyak. Ya kan? Iya kan? Kemurkaannya Maksudnya, kenanya sama tapi suhu kamu ya? setuju kan sama aku? Kayak Yang nggak mana? ada orang suci di dunia ini. Betul. Kalau semuanya pengen sesuatu, Bahkan mereka itu bisa kebenaran- jadi orang brengsek. Kebenaran aja kadang-kadang kan belum tentu itu benar. Kebenaran itu kan kadang-kadang bisa di struktur. That's why I don't wanna be. Itu konstruktivis bro, kadang-kadang I ya. don't wanna be a lawyer.
I want to be a lawyer. I don't want, karena sometimes ini aku menurutku ya dari kecil aku pengen banget jadi lawyer, tapi aku ndak pengen. Hal yang meng-stop aku untuk menjadi lawyer adalah apa tuh? Di saat uang bermain, aku ndak tega menghalalkan segala cara. Iya, aku ndak tega aku. Jakarta banyak? Banyak loh. Nggak usah ngomong Jakarta, kota-kota besar banyak. Banyak ya. Banyak. Negara-negara yang besar, kota-kota yang besar aja banyak kok. Cuman ya kadang-kadang ya itulah, tergantung keinginan dan ya apakah punya attitude dan mentality itu kan. Aku ya sekarang ngomong lagi circle, ya kan. Circle itu terbentuk ketika emang punya visi misi yang sama, itu setuju aku. Visi misi sama itu untuk betul. membentuk satu sama lain. Nggak usah circle, pasangan. Ya, satu sama lain. Paling tidak menjatuhkan tapi memberikan saran. Di satu sisi yang diberikan saran tolong mendengarkan. Nih ya. Setuju untuk Ruben nih, karena Ruben kan sekarang udah punya pacar tuh guys. Jadi aku mau ngasih aja saran. Cut. Kenapa? Cut. Enggak. Cut dong. Ini saran yang bagus. Apa? Jangan ke sana, coy. Ini buat manusia-manusia di luar sana juga, Tuhan buat Yesus. aku juga. Ya. Sekarang itu cari pasangan, bukan UU-nya doang. Ya. Cari pasangan itu, kalau kamu mau benar-benar mau nikah within several years, yang near years gitu, cari orang yang punya visi misi sama-sama kayak kamu. Setuju banget. Mimpi sama-sama kayak kamu. Setuju. Jangan yang mendukung, apalagi yang membantu. Jangan cari yang kayak Mence. misalnya nih, aku nggak mau bullshit ya guys, kita realis aja. Oke. Kamu misalnya belum sukses nih Ben. Betul. Misalnya, lo jangan betul misalnya. Oh ya misalnya belum ya. ya. Misalnya kan masih nol. Agak insecure aku tuh. Banyak orang di luar sana nggak apa-apa, aku bisa. Dulu aku punya mindset, aku nggak bakal aku bakal mengaku ini. Aku dulu pernah kayak gini. Aku nggak apa-apa kalau misalnya dia orangnya di bawah dari aku. Ini kita ngomongin bibit bebek bobot, oke? Aku nggak masalah, aku bakal berjuang bareng sama dia. Guys, you know what? Sometimes kalau misalnya kamu membantu cowok itu buat berjuang dan cowok itu udah di titik atas, dia merasakan semua keuangan yang enak, apa segala yang enak. Setuju. Dia bisa lepas dari kamu. Setuju. Cewek gue ngomong gitu terus, coy. Hati-hati lu. Karena dia tahu saya dulu seperti apa. Loh iya, makanya tapi gini. You know me dulu. Yang aku tahu. Cuman kan ada ketakutan ketika itu kembali lagi kan. Sisiku yang itu kan. Tapi itu di saat diri kamu sendiri dicoba sama Tuhan. Setuju. Itu ujian dari Tuhan. Setuju banget. Tapi kalau misalnya gini, tapi aku bakal realis aja. Aku sekarang aku kerja misalnya, aku jualan baju, aku bikin podcast, ketemu sama orang. Bajunya keren guys, aku udah pakai. Nanti aku tunjukin ya guys. Aku tunjukin. Selipin tuh. Dexanko guys, jangan lupa di follow dan dibeli. Kalau misalnya nih, aku kerja sekarang. Sudi gak aku kayak sudi tuh ya? Pengen gak aku maksudnya masih pengen gak menemani orang yang masih dari nol? Ya tergantung punya visi misi enggaknya dulu dong. Konsepnya, visi misi itu, maksudnya mindsetnya. Visi misi di otak bisa. Betul. Tapi aku benci banget kalau itu cuma di otak nggak pernah dijalani. Nah itu maksudku mindset itu kan kayak kalau aku ya nulisnya. Work ethic lah. Ya kan ada logic, ada attitude, ada mentality. Mentality kan termasuk mental lu berani nggak untuk bikin something yang menurut lu, ya maksudnya lu pede atas visi misimu. Dengan konsepmu segala macam. Intinya aku nggak menyarankan untuk nemenin pacarmu sebagai cowok ya. Bukannya aku matre ya, tapi aku sebagai cowok kita main realis aja. Jangan pernah kamu masih mengimpikan pacarmu mulai sama kamu dari nol. Oh iya. Kita main real aja. Betul. Kecuali dia membuktikannya asli. Iya. Dengan apa maksudnya benar-benar. Kalau misalnya kamu lagi ongoing to the top gitu, nemenin juga nggak masalah. Tapi jangan pernah dari nol. Kenapa tuh kalau dari nol? Mau tahu kenapa? Kenapa? Coba ceritain dong. Wih, Tiffany gue jarang loh. Menurutku